Dari dianggap tak berguna di Platnas Cipayung, Sabar Reza justru mengubah penolakan menjadi emas SEA Games 2025 yang mengejutkan. Dulu mereka pasangan yang sering disuruh menepi, tapi kita buka kisah heroik Sabar Reza, dari Platnas Cipayung sampai jadi tulang punggung PBSI di SEA Games 2025. Bayangkan, di pusat latihan elit, mereka merasa seperti hantu yang tak diakui. Latihan terbatas, pertandingan jarang, dan Reza curhat sering disandingkan dengan tim Pratama. Itu bukan lelah, itu sinyal mereka tersisih. Sabar sendiri mengaku kurang nyaman latihan bareng junior. Sementara ganda putra di Platnas PBSI sesak, membuat pasangan ini bagaikan keluar dari panggung utama. Mimpu mereka masih menyala. Tahun 2021, mereka memilih mundur. Keputusan berisiko tinggi, membuka jalan profesional yang serba tidak pasti. Sponsor tipis, jadwal tanding tak jelas. Tekad mereka makin keras. Di titik itu, banyak yang mengira karier Sabar Reza akan memudar. Tetapi mereka menyusun latihan mandiri, mengejar perbaikan tempo, komunikasi, dan mental tanding dengan disiplin yang tak terlihat kamera. Hasilnya muncul sejak 2023. Nama mereka kembali berkibar di turnamen nasional. Kemenangan kecil jadi bahan bakar, dan rasa terbuang berubah menjadi tantangan untuk membuktikan kualitas. Yang mengejutkan, PBSI tidak menutup pintu. Ketika SEA Games 2025 mendekat, mereka dipanggil lagi, bukan sebagai pelengkap, melainkan calon andalan, di atas tekanan dan ekspektasi. Di ruang ganti mereka membawa luka lama, tetapi juga keyakinan. Karena jalur profesional mengajarkan ketahanan, sehingga saat pertandingan bergu putra dimulai, mereka tampil tanpa ragu dan menebus cerita. Poin demi poin, servis tajam, pengembalian cepat, dan sorek tribun menjadi saksi. Sabar Reza mengantar Indonesia merebut emas bergu putra. Kejutan yang mengubah reputasi mereka dalam satu malam bersejarah. Namun drama belum selesai. Mereka juga maju di nomor perorangan, menghadapi rival yang lebih diunggulkan. Dan lagi-lagi mereka menang, menambah emas bagi PBSI di tengah tekanan publik. 2 emas dari pasangan yang pernah dianggap tersisih, membuat bulu tangkis Indonesia jadi juara umum. 3 keping emas total. Dan cerita mereka jadi perbincangan di ruang latihan hingga gawai. Yang menyentuh, itu debut mereka di ajang multi-event. Bukan cuma menang, tapi membalik narasi bahwa mundur dari Platnas Cipayung berarti gagal. Mereka memahat jalan sendiri. Kisah heroik Sabar Reza jadi bukti. Sistem tak memihak, namun mental bisa mengubah posisi. Dari tersisih menjadi tulang punggung PBSI saat panggung tiba, dan dunia menatap mereka. Aku suka mereka tidak menuntut simpati, justru menuntut kesempatan. Dan ketika kesempatan itu datang, mereka mengeksekusi dengan dingin. Seakan berkata, lihat kami sekarang tanpa harus berteriak. Perjalanan profesional mereka juga mengubah cara latihan. Personal, fokus detail, menajamkan rotasi, serta menumbuhkan kepercayaan antar partner, sehingga chemistry di lapangan terasa solid di momen genting. Bahkan saat tertinggal, mereka tidak panik. Strategi disesuaikan, dan emosi dikendalikan. Pengalaman terbuang justru memberi keberanian untuk mengambil risiko yang tepat ketika peluang emas terbuka. Inilah alasan menamai mereka tulang punggung, bukan sekedar pelengkap tim, karena kontribusi mereka mengunci emas beregu dan perorangan. Paket lengkap di SEA Games 2025. Bagi PBSI, kisah ini pesan, jangan abaikan pemain yang berkembang berbeda, karena jalur non-Platnas bisa melahirkan kekuatan yang siap menjawab tantangan internasional dan memberi warna pada tim. Ada momen yang jarang dibahas. Ketika mereka kembali ke arena, senior menepuk bahu, memberi isyarat bahwa pintu belum tertutup, dan dukungan itu menyalakan keberanian meski ragu masih ada. Dari situ mereka membangun rutinitas, video analisis laga, latihan kaki saat subuh, dan evaluasi tanpa basa-basi. Karena target mereka kembali dihargai oleh hasil bukan oleh status papan nama saja. Ketika panggilan SEA Games datang, mereka tidak meminta jaminan, hanya meminta kejelasan peran, dan pelatih memberi ruang, sehingga mereka bisa fokus tanpa drama internal yang menghantui pada tahun-tahun sebelumnya. Di lapangan, mereka menunjukkan karakter, bukan teknik. Mereka berani mengambil bola, menutup celah, dan menjaga komunikasi. Hal kecil yang dulu dianggap remes kini jadi pembeda dalam tekanan poin itu. Bagi Sabar Reza, cerita ini bukan akhir, melainkan awal. Karena pembuktian di SEA Games membuka pintu turnamen besar, serta memberi mereka suara di ruang seleksi yang terasa jauh. Aku membayangkan anak muda di klub menonton ini dan merasa, jika ditolak masih ada jalan, selama mau bekerja, berlatih, dan menolak menyerah pada label yang ditempelkan orang. Kisah heroik Sabar Reza juga mengingatkan, prestasi lahir dari rasa tidak dianggap,
dan keteguhan untuk membuktikan diri bisa mengubah cerita menjadi legenda baru bagi bulu tangkis Indonesia. Jadi ketika orang bertanya, bagaimana mereka bangkit? Jawabannya berat. Mereka menelan kecewa, mengolahnya jadi energi, dan menuntut kualitas dari diri sendiri tanpa menunggu tepuk tangan. Kini, Smash mereka membawa pesan bahwa terbuang bukan akhir, tetapi jeda sebelum loncatan, dan SEA Games 2025 menjadi panggung pembalasan elegan serta harga diri. Itulah mengapa kisah mereka dibicarakan, dari Platnas Cipayung hingga podium emas, membuktikan bahwa kerja keras dapat mengalahkan cap gagal, dan menjadikan Sabar Reza legenda di mata pecinta bulu tangkis. Ranking BWF Tunggal Putri 2026 membuka kenyataan, Indonesia bertumpu pada Putri Kusumawardani, sementara nama lain terpaksa menunggu. Ranking BWF Tunggal Putri 2026 dirilis dan satu nama jadi sorotan. Putri Kusumawardani memikul beban utama Indonesia. Betul, daftar Federasi Bulu Tangkis Dunia pekan pertama melegaskan Putri satu-satunya wakil di 10 besar. Ada aura bangga dan was-was. Putri duduk di peringkat ke-6 dengan raihan 73.590 poin. Angka yang terlihat kokoh namun rapuh bila sendirian. Karena di belakangnya jarak seperti jurang. Gregoria Mariska Tunjung baru membuka tahun di posisi ke-14 dunia. Gregoria juga mengajukan perlindungan peringkat akibat vertigo. Artinya, ia butuh pemulihan dan jadwalnya bisa berantakan. Perlindungan itu berlaku sejak akhir Desember dan bisa berlangsung minimal 3 bulan sampai maksimal 1 tahun. Jeda yang membuat persaingan makin liar. Di tengah kondisi itu, publik bertanya, apakah Putri akan terus jadi satu-satunya andalan di ranking BWF Tunggal Putri? Tekanan membesar. Satu nama di 10 besar membuat narasi ketergantungan terasa nyata. Di luar elit, posisi Indonesia masih terpencar. Komang Ayu Cahyandewi berada di peringkat ke-60. Thalita Ristiani Wiryawan ada di posisi ke-72, dan Mutiara Ayu Puspitasari menyusul di peringkat ke-75. Lalu ada lapisan muda. Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengawali musim di peringkat 82. Ciara Marvella Handoyo lebih jauh, berada di posisi 93. Sebuah tanda talenta ada, namun masih perlu panggung. Rilis ini memotret realitas. Kekuatan tunggal putri Indonesia belum merata. Masih bergantung pada satu pilar di level tertinggi. Tapi justru di sana drama dimulai. Karena satu pilar bisa jadi inspirasi, sekaligus titik lemah bila lawan membaca polanya. Putri sendiri tampil stabil sepanjang musim lalu. Namun persaingan tahun ini lebih panas, karena turnamen besar memberi tekanan tiap pekan. Ketika hanya satu pemain di 10 besar, lawan akan memfokuskan analisis, menargetkan titik lemah, dan membangun strategi khusus. Itulah mengapa peringkat ke-6 terasa ganda. Di satu sisi prestasi, di sisi lain beban yang tidak mudah dibagi. Sementara Gregoria dengan kondisi vertigo harus memilih turnamen secara cermat, agar perlindungan peringkat tidak jadi pedang bermata dua. Jika Gregoria absen lama, jarak poin akan melebar, dan Putri makin sendirian di papan atas. Tetapi bila Gregoria kembali lebih cepat, tekanan bisa terbagi, dan efek psikologis ikut berubah. Penggemar tentu berharap ada lonjakan, karena ranking BWF Tunggal Putri bukan sekadar angka, melainkan cermin kedalaman skuad. Dan kedalaman itu sedang diuji, sebab Komang, Thalita, serta Mutiara masih berkutat di luar 50 besar. Di level elit, 50 besar adalah pintu akses ke undian yang lebih ramah dan peluang tampil di turnamen besar. Jadi posisi di luar 50 membuat perjalanan semakin berat, karena harus menembus babak awal dari kualifikasi panjang. Inilah alasan kenapa Putri terasa seperti tumpuan. Ia sudah berada di meja utama, sementara rekan lain masih di antrean. Namun Putri juga manusia. Jika hasilnya turun beberapa pekan saja, peringkat ke-6 bisa melorot dan cerita berubah drastis. Dalam konteks ini, rilis peringkat awal tahun adalah alarm bahwa regenerasi harus berlari lebih cepat. Ada tantangan fisik, ada adaptasi gaya, dan ada tuntutan mental. Semua jadi paket lengkap dalam persaingan internasional. Dunia tunggal putri kini cepat. Rally panjang dan variasi pukulan makin cerbas, jadi peningkatan tidak bisa setengah hati. Itulah mengapa Putri disebut sebagai pilar, karena ia konsisten di level tinggi, sementara sistem masih mengejar ketertinggalan. Tetapi ketergantungan juga membuka peluang cerita besar. Jika salah satu pemain muda tiba-tiba melompat, publik akan melihat kejutan. Gregoria menjadi kunci kedua. Jika pulih dari vertigo, ia bisa menutup celah, memberi napas baru bagi tim.
Skenarionya menarik karena bila Gregoria kembali bugar, ranking BWF Tunggal Putri Indonesia bisa punya 2 nama di papan atas. Namun jika pemulihan memakan waktu panjang, Putri harus menahan beban ganda, menghadapi tekanan media dan ekspektasi. Itulah yang membuat berita ranking ini terasa dramatis. Bukan sekedar daftar angka, melainkan potret harapan dan risiko. Publik menunggu, apakah Putri bisa menjaga peringkat ke-6 atau justru terpental karena jadwal yang menguras stamina. Dan publik juga menunggu, apakah Komang, Thalita, atau Mutiara bisa menembus 50 besar, membuka ruang persaingan sehat. Pada akhirnya, ranking BWF Tunggal Putri 2026 adalah titik awal, bukan garis akhir. Titik awal untuk menilai seberapa kuat sistem, seberapa berani pemain, dan seberapa cepat regenerasi berjalan. Jika satu pilar berubah menjadi 2 atau 3, cerita ketergantungan akan digantikan oleh cerita kebangkitan. Namun jika semuanya tetap sama, Indonesia harus siap menghadapi musim panjang dengan satu ujung tombak, penuh risiko. Inilah momen yang menegangkan, karena satu daftar peringkat bisa memicu perubahan besar, baik di program latihan maupun strategi turnamen. Jadi pertanyaannya sederhana tapi tajam, apakah Putri Kusumawardhani akan terus sendirian di puncak atau ada nama baru yang segera menyusul?